Shalom, jumpa lagi bersama saya Emilia Mude. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa atas dukungan atau support dari saudara-saudari sekalian, dari teman-teman, dari kerabat, dan juga dari seluruh keluarga, maka Emilia Mude Channel telah dimonetize karena telah memenuhi persyaratan dari pihak YouTube dengan 1.000 lebih subscriber dan 4.000 lebih jam tayang publik. Nah, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada semua yang telah dan bahkan akan tetap mendukung atau mensupport Emilia Mude Channel. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang dalam. Oke, baik, pada kesempatan ini pula saya ingin membagikan kepada kita semua tentang suatu topik yang saya pikir ini adalah hal yang sangat penting dan juga bertepatan dengan hari ini adalah Hari Kasih Sayang. Topik yang akan saya bagikan kepada kita adalah harga sebuah cinta kasih. Firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudaraku yang kekasih, kata cinta dan kasih sangat populer di seluruh antero jagat raya ini. Dikenal dan diberi arti serta dinamakan lalu dipraktikkan dengan cara yang unik. Dalam masyarakat kita mengenal apa yang disebut dengan cinta monyet yang biasa ditujukan kepada para remaja yang mulai berpacaran dengan sikap yang mau tetapi tidak mau dan mau tetapi takut, sehingga seperti maju mundur yang bisa saja tanpa hasil. Nah, ada juga cinta pertama. Nah, cinta pertama ini adalah pacar pertama yang dicinta, tetapi gagal karena masih ingusan atau belum matang. Ada juga yang disebut dengan cinta setahun jagung, yang waktunya pendek, menikah cepat dan bertahan atau berpisah di tengah jalan. Nah, ada juga yang disebut dengan cinta sinetron, yaitu cinta yang sudi mengorbankan pasangan demi popularitas dan juga kawin cerai. Nah, ini sudah ada dalam kamus sinetron. Ada juga cinta yang di ujung belati, artinya bahwa mulutnya mengatakan cinta, kalau tidak diturut maka bisa berujung kepada kematian. Tetapi ada juga yang disebut dengan cinta mati, yang kalau tidak kesampaian maka akan dibawa mati, atau kalau kesampaian dipertahankan setengah mati. Namun saudaraku, di atas segalanya atau di atas semuanya itu ada yang disebut dengan cinta tulus, yang mencinta dengan rela berkorban
Ingat, bukan rela mengorbankan, tetapi mencinta dengan rela berkorban. Nah, cinta seperti ini memang jarang, tetapi ada. Nah, dalam Alkitab dikisahkan tentang Ruth yang memiliki cinta yang tulus dengan rela berkorban demi mencinta. Dan pada gilirannya cinta kasihnya terbayar dengan sangat pantas. Nah, bila kita melihat kisah cinta Ruth yang terbayar, maka timbul pertanyaan, apa sebenarnya rahasia dari cinta kasih yang harganya terbayar lunas? Rahasia cinta kasih Ruth yang terbayar adalah yang pertama, bahwa Ruth mencinta dari hati yang tulus. Ruth mencinta dari hati yang tulus. Ruth sebagai seorang Moab yang sekarang ini disebut Yordania, menikah dengan Mahlon, anak dari lelaki Elimelek dan Naomi. Kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Nah, pernikahan Ruth ya dapat dikatakan setahun jagung, di mana di sana dalam ayat 4 sampai ayatnya yang kelima dicatat bahwa itu sekitar 10 tahun. Dan ternyata berakhir dengan kisah yang kelam dan getir. Nah, saudaraku, sebelum itu Elimelek, ayah mertua, telah meninggal mendahului. Kemudian disusul oleh Kilion, saudara iparnya, yaitu suami dari Orpa. Dan kemudian disusul lagi oleh Mahlon, suaminya sendiri. Nah, pengalaman ini tentu membawa kesedihan yang sangat berat bagi Naomi, bagi Orpa dan juga Ruth. Nah, sekarang tiba saat kisah sedih lain yang terjadi, yaitu perpisahan Naomi dengan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Nah, saudaraku, Naomi memutuskan untuk pulang ke Bethlehem, Yehuda, dan pamit kepada kedua menantunya ini. Naomi mendesak kedua menantunya berkali-kali dengan berbagai alasan untuk pulang ke rumah ibu mereka masing-masing. Tetapi mereka tetap menolak. Mereka menolak, namun sesudah desakan yang ketiga, maka Naomi menurut. Lalu ia mencium mertuanya dan ia harus pulang mengembara mencari cintanya sendiri. Namun berbeda dengan Ruth. Ruth tetap berkutat sekalipun dipaksa dengan keras oleh Naomi. Tetapi karena cinta kasihnya, Ruth menampik pulang dengan berkata, "Jangan desak aku. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau." Nah, ini adalah tanda bahwa cinta kasih yang tulus dari seorang Ruth kepada Naomi. Dan ada alasan yang kuat bagi kisah kasih cinta Ruth kepada Naomi yang adalah sangat tulus. Yang pertama adalah sikap tulus dengan mengasihi Naomi dari hatinya yang sangat dalam, dengan berkata, "Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau." Kemudian sikap yang kedua, yaitu sikap yang berkorban demi kasih sayang kepada mertuanya. "Jangan desak aku untuk tidak mengikuti engkau." Ini adalah keinginan yang sangat kuat oleh karena cinta kasihnya kepada Naomi. Saudaraku yang kekasih,
sikap Rut rela menanggung beban penderitaan mertuanya dengan berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam." Ternyata ini kisah kasih Rut yang sangat tulus kepada mertuanya. Terlihat pada kesediaannya untuk mengorbankan kepentingannya sendiri tanpa mengharap imbalan apapun demi Naomi. Sehingga Rut dapat bertahan melewati penderitaan hatinya bersama dengan mertuanya. Kemudian rahasia cinta kasih Rut yang terbayar adalah yang kedua, Rut mencinta dengan mengabaikan kepentingannya sendiri. Nah, Rut yang bertahan mengikuti Naomi tanpa mengharap apapun dari Naomi, ini menjelaskan bahwa cinta kasih tulus yang bertahan dan kuat. Dan ini adalah dasar membayar harga cinta kasih yang sesungguhnya. Bayaran cinta kasih Rut ternyata tuntas dengan fakta. Yang pertama, Rut mengabaikan bangsanya dengan berkata, "Bangsamu adalah bangsaku." Kemudian Rut mengatakan, Rut meninggalkan iman bangsanya dengan menegaskan, "Allahmu adalah Allahku." Rut berkomitmen mati hidup bersama dengan Naomi, mertuanya, dengan berkata, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Kemudian yang keempat, Rut mengikat cinta kasihnya kepada Naomi atas nama Tuhan sebagai pengikat kasih yang kokoh dan teguh dengan berkata, "Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Saudaraku yang kekasih, tatkala kita mencermati pernyataan daripada Rut ini, ia telah menegaskan bahwa cinta kasihnya yang teguh dan tulus dengan siap membayar harga mencinta bukan saja sampai terluka, namun sampai mati. Yang ia pertahankan dengan memberi hidupnya dan rela berkorban bersama mertuanya Naomi, dengan tidak mengharap untuk memperoleh sesuatu apapun. Pada akhirnya dapat ditemukan bahwa cinta kasih tulus dan rela berkorban sebagai taruhan dari Rut ini pada gilirannya adalah diberkati oleh Tuhan Allah, yang mana ia dipertemukan dengan Boas, dan Boas menebusnya menjadi istri yang sah, yang merupakan berkat imbalan dari ketulusan cinta Rut. Balasan berkat tuntas atas cinta kasih yang tulus adalah bahwa Rut menjadi nenek buyut yang menghadirkan cicitnya Daud yang adalah Raja Israel. Berkat cinta kasih Rut yang mulia adalah Allah berkenan memakainya bersama Boas menjadi saluran keturunan berkat Mesias bagi kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudaraku yang kekasih, selamat mencinta dari hati yang tulus dan rela berkorban demi kasih sayang yang tulus.
yang tentunya pasti akan diberkati oleh Tuhan Allah. Selamat hari kasih sayang untuk kita semua. Saya Emilia Mude, sampai jumpa lagi.